Halo Sobat Sidix, ketemu lagi di Podix episode ke-5. Selama ini, tentang digitalisasi selalu dibahas dari sisi vendor atau pengembangnya saja. Sehingga apa? Sehingga yang dibahas hanya sekedar fitur, terkait teknologinya seperti apa, terkait alur penggunaannya seperti apa. Namun kali ini di Podix yang episode ke-5, kita akan membahas Sidix secara sejujur-jujurnya dengan penggunanya langsung. Nah, di sini keren banget. Kenapa? Bagaimana nanti kita akan berbicara tentang penggunaan Sidix dari kacamata pengguna. Dan hari ini kita bersama dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah, di episode Podix yang kelima kali ini kita langsung aja ngobrol dengan owner sekaligus kepala sekolah, Sekolah Alam Pacitan atau School of Explorer. Langsung saja Kepala Sekolah Alam Pacitan, Mr. Bangun. Bagaimana kabarnya, Mr.? Baik. Alhamdulillah, senang banget Mister. Dan ini kunjungan Sidix sekaligus kita maintenance ya, aplikasi Sidix. Mister Bangun, ini saya habis nonton dan lihat-lihat sekolahnya sangat hijau, sangat bikin tenang, bikin adem. Boleh nggak sih Mister cerita konsep Sekolah Alam Pacitan ini seperti apa Mister? Ya, ini sekolah yang memang natural ya, artinya kita berharap senyaman mungkin membuat pendidikan itu seperti di rumah. Oke. Dan tentu kita jangan lupa bahwa ini sebuah sekolah yang memang memperkuat tentang kebudayaan. Oh, Jadi setidaknya kami menitipkan beberapa konsep rumah-rumah Jawa. ya. Kemudian beberapa desain kelas, ruangan yang penuh dengan Jawa. Oke, karena Dan kebudayaan yang tadi. penting lagi adalah bagaimana menghijaukan lingkungan sekolah. Itu yang penting. Jadi kita berharap kita tanamkan anak-anak untuk peduli dengan lingkungan, kemudian dibiasakan karakternya dengan merawat apa yang ada di sekolah, ada tanaman, ada binatang, kemudian dia rawat sendiri oleh anak-anak. Oke, berarti ini yang nanam tumbuh-tumbuhan ini anak-anak ya misalnya? Anak-anak. Oh ya, berarti ini bukan formalitas yang biasanya di sudut sekolah, bukan ya? Bukan. Tapi di setiap sisi di sini ada loh, bahkan di tengah. Dan kita ini ngomong-ngomong Sobat Sidix, kita ini lagi di pendopo ya. Konsepnya pendopo ini apa sih Mister sebenarnya? Ya, tempat berkumpul. Tempat untuk berkumpul. Diskusi. Ya. Untuk pembelajaran dengan anak-anak. Juga untuk ada tamu bisa hadir di sini. Bisa saling mengenal, saling belajar tentang apa pengetahuan dan kebudayaan atau teknologi yang lain. Nah, ini yang menarik ya teman-teman Sobat Sidix, di mana sekolah alam ini tidak hanya menyatu dengan alam ya, memahami karakter budaya di lingkungan ini di Indonesia khususnya, dan juga memahami terkait teknologi ya. Dan ngomong-ngomong ujiannya juga sudah pakai sistem ya Mister ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget ya. Jadi boleh langsung kita bahas terkait prestasinya Mister ya. Tadi kan terkait gimana kondisi sekolah. Prestasinya yang terbaru apa Mister ya? Ada Wozero ya, baru Wozero. aja kita dapat Wozero di 5 besar Asia Tenggara tentunya, dan itu berkat digitalisasi lah yang ada di sekolah. Dan alhamdulillah bisa diakui di Asia Tenggara, dan besok bulan depan ini menjadi narasumber juga. Masya Allah, keren banget. Asia Tenggara ini Mister ya. Asia Tenggara. Ngomong-ngomong di Asia Tenggara sudah dapat 5 besar dan jadi narasumber. Kalau di Pacitan sendiri ada Mister di kabupaten kita ini? Ada kemarin tahun 2024 kalau nggak salah, 25 kita dapat inovasi digitalisasi tentang bagaimana ya peranan pendidikan untuk setidaknya menyeimbangkan antara kegiatan digital, kemudian bagaimana pengurangan kertas selama ini. Jadi sebetulnya sejarahnya adalah ketika sebelum COVID ya, itu tahun 2007 ya kalau nggak salah itu. Kita udah memikirkan bagaimana sih sebetulnya kita punya sebuah gerakan untuk melindungi yang namanya data. Nah dari situ kita mencari nih siapa yang bisa membantu sekolah. Nah ketemulah Sidik. Wah, jadi kayak nemu ini ya, nemu sesuatu ide, nemu kerjasama ini. Iya. Dari situ mulai kita lakukan pengembangan. Apa sih yang harus kita lakukan pengembangan dan penyelamatan tentunya anak-anak.
karena kita sudah concern dengan lingkungan, tentu kita concern dengan namanya penghematan. Oke. Penghematan yang kita lakukan adalah di kertas dulu, karena kalau pendidikan itu hampir rata-rata menggunakan kertas. Pasti itu sudah Pasti. ya, pasti pakai kertas, Nah, print, perawatan printer, beli Betul. kertas gitu ya. Kertasnya cukup banyak kalau ya. tahun-tahun zaman dulu. Nah, kita juga memikirkan bagaimana ini bisa mengurangi lah nilai uangnya. Tapi juga jangan lupa di SIDIK ini juga bisa menyelamatkan data sebetulnya. Oh, gimana Data yang itu, harus Mister? diselamatkan. Jadi kayak data-data penting yang ada di sekolah, dari mulai dokumen foto, dokumen video, ataupun dokumen-dokumen penting ijazah tentunya rapot, itu bisa diselamatkan di SIDIK. Nah, itu kita berpikir zaman dulu itu cara menyelamatkan dan langsung bisa dilihat itu lewat SIDIK. Oh iya. Jadi jangan sampai kita harus lewat memperlihatkan fotonya, memperlihatkan data aslinya. Sementara kalau di SIDIK tinggal lihat aja. Wah, jadi bisa lihat HP, bisa lihat laptop, nggak perlu cari file manajernya di mana gitu ya. Apalagi masih harus ngeprint kan seperti itu ya. Berarti canggih juga nih sekolah Alam Pacitan ini ya, yang dulunya mungkin masih konvensional, dikit-dikit kertas gitu kan. Ternyata sudah pakai SIDIK paperless nih. Sehingga ujian juga paperless ya, Mister ya. Iya. Dia memang ada banyak kendala zaman dulu ya, karena zaman dulu tidak semua orang tua waktu itu belum punya HP yang sebagus zaman sekarang ya. Betul. Karena dulu belum begitu familiar. Tapi kita waktu itu masih punya 50-50 yang belum tetap kita layani. Kemudian yang sudah punya HP Android yang cukup bagus kualitasnya, kita pakai SIDIK. Tapi perkembangan zamannya sekarang udah seperti ini, kayak tahun 2026 nih sudah semuanya. Semua soal full SIDIK. Nah, ini yang menarik ya. Berarti Mister Bangun ini benar-benar mengalami sebuah transisi itu. Iya. Dari konvensional terus ada SIDIK datang, langsung pelan-pelan geser ke SIDIK. Nggak langsung semuanya itu 100% ya. Berarti kan menikmati prosesnya itu pasti ada challenge atau tantangannya, Mister, dalam digitalisasi. Mungkin kepala sekolah yang lain juga ingin tahu nih kira-kira yang dialami oleh Mister Bangun selaku ownernya itu gimana ya dalam memanajemen SDM gitu atau teman-teman guru itu gimana, Mister? Ya, yang terpenting adalah sebagai leader atau kepala sekolah itu harus berani mencoba lah dan belajar tentunya. Kemudian guru. Leader-leader guru atau staf guru itu juga harus kita produksikan dulu. Nah, itu yang terpenting. Berarti di internal dulu ya, sebelum ke murid, anak, siswa dan orang tua ya. Iya, betul. Kalau udah sudah SDM-nya sudah kita perkuat, kita bentuk tim. Tim yang inti yang selalu concern ke IT itu yang beberapa orang kayak itu. Baru setelah itu kuat, baru kita sosialisasikan ke orang tua. Ke orang tua pun harus bertahap. Karena ini sumber daya ya. Orang tua itu adalah sumber daya yang harus kita berikan pengetahuan yang setidaknya luas atau sederhana, tetapi bisa dipahami bahwa ini untuk kepentingan ke depan tentang digital ya, seperti itu. Dan sekarang udah berjalan ya. Sudah cukup enak, tidak terlalu merepotkan orang tua dengan SIDIK ini. Alhamdulillah, ini saya ikut seneng gitu ya, karena ini kan ngomong-ngomong memang kalau boleh fun fact-nya, sekolah alam ini mitra pertama SIDIK, Mister ya. Iya, betul. Dan waktu itu memang prosesnya itu cukup cepat ya, karena Mister Bangun ternyata sedang mencari. Betul. Nah, saya dan tim sedang menawarkan juga. Nah, ketemulah di situ ada bargaining position yang kita ini akhirnya win-win solutionnya adalah tim kami sebagai developer atau sebagai pengembang, Mister Bangun sebagai pelaksana untuk menghandle teman-teman yang ada di sekolah ini dan anak didik. Berarti tadi transisinya itu memang benar-benar dinikmati ya, Mister ya. Bagaimana dari internal dibenahi, guru sudah mulai terbiasa pakai SIDIK, akhirnya siswa dan orang tua pun diedukasi, disosialisasi. Karena kan kalau ada pertanyaan kan pasti ke tim ya, ke tim internal sekolah nih, nggak ke tim SIDIK nih kan kayak gitu ya. Dan sekarang sudah enak berjalan. Nah, kemarin tuh saya baru dapat data Mister dari timnya Mister Bangun tuh dengan seizin Mister Bangun juga. Ternyata penghematan kertasnya itu luar biasa ya, Mister ya. Mulai dari penghematan biaya dalam 1 tahun itu kita hitung ya sekian puluh persen itu hemat kertasnya, biayanya. Hemat waktu ya, dari pekerjaan 3 minggu jadi cuman 1-2 hari aja dikerjain.
efisiensi tenaga. Jadi sekarang itu ternyata timnya Mister Bangun tidak ada lembur hanya untuk aktivitas administratif seperti. Betul. Itu keberhasilan yang menurut saya, ya ini saya cukup puas gitu ya Mister ya dengan perjalanan di Sekolah Alam Pacitan dan juga Mister Bangun. Tapi kalau dari Mister Bangun, kira-kira yang sekarang dirasakan gimana Mister? Setelah 5 tahun kita bekerja sama bermitra dengan Sindix. Memang ada beberapa yang luar biasa menurut saya. Pertama penggunaan kertas ya, dari dulu sampai sekitar 9 juta sekian dalam 1 tahun. Sekarang hanya tinggal 1 juta. Masya Ya, Allah. tidak terlalu tinggi kan Iya, penggunaan betul. uangnya. Terus anak-anak sudah terbiasa menggunakan IT. Oke, Dengan- akhirnya secara nggak langsung anak-anak Iya, pakai gawai untuk belajar tuh betul. ya. Tapi itu juga harus ada aturannya Iya, ya. SOP Yang penting berlaku. itu kalau Betul. leadernya harus sebagai kepala sekolah dan tim tadi harus punya aturan-aturan yang harus kita bangun. Dan alhamdulillah ada ini ya, Chromebook ya. Chromebook, oke. Nah, itu setidaknya sudah cukup cepat anak-anak penggunaannya. Hanya lebih dimanfaatkan ya fasilitas itu ya Mister ya. Iya betul. Seperti ujian-ujian anak-anak sekarang itu sudah yang 456, kelas 456 itu sudah penggunaan digital semua. Jadi itu lebih murah. Lebih efisien juga. Tapi kalau kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 belum ya. Karena mereka masih harus Didampingi didampingi. ya, oleh Bapak Ibu guru, nggak bisa langsung dilepas gawainya dilepas itu Iya, nggak bisa juga ya. Tapi anak-anak akhirnya terbiasa dengan teknologi. betul. Dan ngomong-ngomong nih, siswa di sini ya, kalau dilihat tuh teman-teman tuh ada sepatu boot, berarti ke sekolah tuh pakai sepatu boot ya Mister. Iya. Jadi di situ ada sawahnya teman-teman ya. Mereka terbiasa untuk membersihkan sungai, membersihkan kali, menanam, bahkan ke sawah milik sekolah ini untuk belajar menanam gitu. Tapi nggak lepas dari teknologi. Buktinya anak-anak di sini, murid-muridnya itu punya smart card ya. Oh, Jadi sudah cashless gitu ya, untuk cashless dan paperless, absennya pakai kartu dan juga pembelajaran di kantinnya itu juga tinggal tap saja. Boleh cerita Mister, gimana pengalamannya sih? iya, cukup menarik ya karena kita bergerak awal. Dari awal tuh Mas Bara selalu saya kasih ada beberapa ide-ide Iya, berlian di-challenge ya kami. saya ya. Itu kalau bisa seperti ini, kalau bisa seperti ini. Dulu belum ada zamannya si jempol ya. Itu kita udah bergerak dulu. Kemudian memikirkan lagi bagaimana kantin ini cukup dengan kartu saja sudah kita bisa untuk beli lah kepada anak-anak. Selain itu juga mengajari anak-anak lebih hemat. Oh, Orang tua gitu bisa ya? ngecek langsung ya Betul. berapa pembelian di kantin, kemudian berapa sisa uang yang ada di anak-anak itu. Kemudian mengontrolnya itu nggak perlu bertanya ke anak, tinggal cukup lihat di Android aja. Oke, betul juga ya. Saya baru kepikiran tuh ternyata anak-anak bisa menghemat gitu ya, karena mereka ketahuan tuh saldonya kalau ngetap. Betul. Kadang kan kalau pakai uang cash kan yang penting sampai 0 kan gitu ya, sampai saldonya habis gitu kan ya. Dan belanjanya nggak mesti ke kantin sekolah, karena dia bisa simpen tuh di tasnya. Kalau ini kan pasti ke kantin sekolah ya. Betul. Jadi praktek itu benar-benar dilakukan oleh guru, staf dan juga anak-anak secara langsung. Smart school itu bisa terasa menyeluruh. Dan otomatis pimpinan lebih mudah dalam memantau ya Mister ya. Ya, kalau sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah terbiasa menggunakan digital atau kartu tadi ya. Dalam belanja itu dampaknya dia cepat dalam menguasai teknologi. Oke. Yang kedua juga dia tahu persis keuangan yang ada dalam kartunya tadi itu seberapa. Ini yang menurut saya belajar menabung, belajar hemat juga mereka di sini itu. Dan canggih, walaupun kantinnya modelnya kantin-kantin angkringan lah. Angkringan ya. Iya itu. Tapi canggih gitu ada teknologinya gitu ya. Keren. Dan ini sekarang saya dengar-dengar ada program ini, kita bicara programnya sekolah, Mister. Anak-anak ini ternyata kan juga diajak ke luar gitu ya, tidak hanya di Pacitan, luar kota dan juga luar negeri gitu ya. Tapi kan karena mereka sudah terbiasa dengan sistem dan teknologi di sekolah ini, hanya mereka tidak kaget itu ketika ada di luar gitu ya. Boleh cerita programnya Mister, singkatnya gimana? Dulu ada MRT ya waktu itu, kita ke 3 negara, ada Singapura, Malaysia dan Thailand. Waktu ada program Sister School ya.
Di saat itu kami berangkat ke sana karena itu juga belajar di sana. Kemudian kita sharing budaya, pementasan, tidak hanya sekedar dolan di sana, tetapi kita pasti harus ke 3 sekolah, kemudian 1 universitas, kemudian 1 tempat panggung untuk sharing kebudayaan. Nah, di situ anak-anak menemukan seperti program MRT-nya di Malaysia waktu itu, kemudian bisa menikmati layanan itu. Dari situ anak-anak juga punya gambaran ide-ide yang keluar dari mereka. Bisakah di sekolah dibuatkan seperti ini? Kayak gitu. Berarti mereka canggih juga ya berarti ya idenya karena mereka keluar negeri, lihat tuh teknologinya apa di sana, bisa nggak sekolah dibawa ke sekolah seperti itu ya. Sampai masuk ruangan juga harus pakai tab waktu itu di salah satu sekolah. Itu menjadi tantangan juga buat anak-anak. Makanya sebetulnya program Sidik ini makin hari makin berkembang, betul. tentu makin canggih juga dari mulai absensinya yang pakai tangan, pakai kartu, awalnya seperti itu, kemudian sekarang udah mulai ke wajah. Wajah ya, biometrik. Wah, ini makin canggih juga ini. Jadi seperti yang di kota-kota besar, kayak di bandara ya Mas Bara, itu sudah tidak pakai wajah tapi langsung terdeteksi. Nah, itu sesuatu tantangan lagi buat kita. Jadi nanti begitu lihat data, anak yang belum masuk ini ya gitu. Langsung pakai CCTV itu langsung AI-nya jalan ya, AI-nya jalan. Itu kemarin dapat ide di bandara anak-anak kami waktu ke 3 negara baru saja pulang mereka dan dapat ide itu. Wah, mantap ya. Jadi setiap saya kesini itu selalu dapat challenge teman-teman ya. Jadi bisa bangun teknologi terbaru, bisa nggak sekolah dibikin gini, sekolah dibikin. Dan itulah akhirnya jadi fitur-fiturnya Sidik yang sekarang bisa dimanfaatkan oleh banyak sekolah gitu. Jadi saya jujur seneng banget sih setiap ke sekolah Alam Pacitan ketemu Mister Bangun nih. Saya tanya nih, ada program apa lagi nih Mister? Kita bisa bantu apa nih di sisi teknologinya gitu. Karena mitra pertama memang spesial ya Mister ya. Kita harus sesuai dengan ekspektasi dan harapannya. Oke Mister, mungkin terakhir ini ya terkait ini kan lagi pembukaan peserta didik baru nih gitu kan. Mau ngomong kuotanya sudah full atau masih buka ini Mister? Tinggal 3. Oke, kalau boleh saya kasih waktu promosi Mister, mungkin kurikulum yang bisa disampaikan ke orang tua yang lagi nonton apa Mister untuk sekolah Alam Pacitan? Kalau kami sih lebih kepada life skill ya sebetulnya. Kalau karakter itu sudah dari pemerintah perkuat itu. Sebenarnya program pemerintah itu sudah luar biasa. Tinggal kita tambahi life skill-nya itu yang penting. Ya. Karena dan juga langsung pada pembelajaran. Jadi anak-anak zaman sekarang walaupun IT-nya sudah luar biasa, tetapi karakter itu penting. Unggah-ungguh kalau orang Jawa itu jadi penting. Yang kedua penguatan secara budaya itu juga penting. Karena mau nggak mau kita tetap titip ke anak-anak tentang kebudayaan. Yang toh nanti kita bisa pentaskan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua harus praktek langsung kepada sumbernya. Jadi anak-anak harus berkunjung ke suatu tempat untuk belajar. Terjun ke lapangan mereka dikenalkan tentang pemerintah, mereka dikenalkan tentang wirausaha masyarakat, mereka dikenalkan langsung kepada masyarakat yang punya skill. Nah, kalau perlu tinggal di desa. Nah, itu yang namanya Sindeso itu tinggal di desa agar mereka tahu persis keadaan desa. Nah, kita ini sebagai guru hanya menitipkan adalah ide-ide, tuntunan untuk semoga nanti kalau dia jadi besar, dia tahu bahwa di desa itu budayanya masih seperti itu. Kita punya IT, teknologi, nanti bisa bantu. Keren. Jadi mereka yang dipikirkan adalah bagaimana berkontribusi ya dengan semua wawasan mereka dari belajar di kelas, tapi mereka juga terjun ke lapangan secara langsung mulai dari SD nih. Keren banget. Dan anak-anak kita ini sudah terbiasa ini ya memberikan materi ke masyarakat tentang ekoenzim. Sudah penyuluhan ya berarti ya? Kayak gitu. Kemudian tentang sampah. Terus kemudian bagaimana berkebun. Karena sekolah ini memang ada pelajaran mulok, itu Green Lab, berkebun tanaman sayur, kemudian dirawat dan kemudian dijual. Dan juga dimasak sebetulnya. Keren banget program-programnya itu langsung nyata, praktek langsung gitu. Betul. Jadi IT-nya itu nggak ketinggalan gitu. Makanya saya selalu bilang IT ini sebenarnya hanya tools saja untuk mempercepat aktivitas guru itu fokus ngajar, fokus
bangun karakter anak gitu ya. Bukan hanya fokus administratif nih. Habis nih waktu kalau fokus administratif, kapan ngajarnya gitu kan ya, kapan ke lapangan kan gitu. Oke, Mister, terakhir pertanyaan saya untuk para kepala sekolah yang mungkin sekarang masih maju mundur ya, masih ragu pakai sistem nggak ya gitu. Kapan ya pakai sistem? Apakah tahun ini, apakah 5 tahun lagi gitu kan, atau kapan pakai sistem? Biasanya kepala sekolah itu banyak pertimbangan. Nah, ini pesan dari kepala sekolah untuk kepala sekolah. Monggo, Mister. Ya karena ini untuk masyarakat, ini untuk anak-anak kita, dan ini IT mau nggak mau harus berkembang. Jadi kita harus punya progres 1 tahun ke depan kita melakukan apa. Itu yang terpenting. Walaupun banyak sisi negatif dan positif, itu toh kita punya komitmen yang pertama penguatan karakter itu tadi. Kalau penguatan karakternya itu jelas dan terbiasa, kemudian pemberian IT-nya kepada anak itu juga dilakukan, dan itu saya yakin semuanya bisa dilakukan. Dan jangan lupa tentunya gurunya yang harus dicerdaskan dulu, dibekali dulu untuk pemahaman IT-nya itu yang harus dikuatkan dulu. Habis itu baru pelan-pelan ke orang tua, kemudian ke anak-anak gitu. Oke, itu tadi sudah dikasih tahu tips triknya, tutorial cara kalau mau pakai sistem itu tahapan-tahapannya gitu ya, terstruktur. Dan ini yang sudah dilakukan sendiri oleh Mister Bangun, sehingga tadi outputnya seperti apa hari ini 5 tahun bekerja sama dengan SIDIKS, prestasi internasional nih, prestasi nasional, prestasi level kabupaten kota, bahkan yang paling keren itu ya penghematan tadi itu yang 9 juta jadi 1 juta ya, dari kertas, penghematan waktu ya, dari pekerjaan 3 minggu jadi cuma 1 hari kelar. Dan juga tenaga tidak ada lagi guru lembur atau guru itu harus mengerjakan administratif. Kurang lebih seperti itu ya Sobat SIDIKS. Ini sudah tidak terasa hampir 1 jam, Mister. Kita ngobrol-ngobrol. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Singkat cerita Sobat SIDIKS, teknologi itu bukanlah sebagai penentu ya apakah sekolah kita akan menjadi sukses ya. Bukan hanya canggihnya teknologi, tapi di sini adanya leadership atau kepemimpinan dari kepala sekolah atau owner untuk bisa mengawal adanya digitalisasi sekolah. Oleh karenanya, terima kasih Mr. Bangun atas sharing dan refleksinya. Semoga semakin sukses untuk Sekolah Alam Pacitan. Amin. Dan izinkan SIDIKS juga untuk terus mengawal proses digitalisasi hingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya di Sekolah Alam Pacitan. Sampai jumpa di Podix episode berikutnya.